Anda biasa bertanya, sekarang saya mau bertanya pada Anda, jurnalis wartawan. Setelah Anda mendengar keterangan dari meja ini, apakah di meja redaksi nanti keterangan ini akan jadi berita olahraga atau berita politik? Ini jelas positioning dari pemberitaan. Di framing itu berbahaya tuh. Saya sedikit ingin klarifikasi, Libra ini persis apa yang tadi disampaikan Om Rocky Gerung bahwa Libra ini bukan Liga Bola Gerindra. Ini Liga Bola Rakyat. Terlukai hatinya dan juga selain terlukai ya sakit lah ya. Tontonan yang diharapkan itu hilang hanya karena salah tafsir. Kalau saya ingin mengambil istilah dari Rocky Gerung itu kedunguan yang luar biasa ya. Kedunguan yang luar biasa yang akhirnya tidak bisa berpikir lebih strategis bahwa bola itu adalah salah satu alat yang bisa mempersatukan sebuah bangsa atau negara. Afrika Selatan itu juga terjadi di Brazil. Nah, atas referensi itu seharusnya para politisi paham soal bagaimana sepak bola, tontonan rakyat ini jangan sampai juga dibajak. Cukup demokrasinya dibajak, jangan juga sepak bola dibajak, karena hanya atletlah yang berani secara sportivitas membawa yang namanya bendera merah putih. Terima kasih Manul dan teman-teman semua, para hadirin dan teman-teman media yang saya hormati. Hari ini saya berada di Solo atas undangan teman-teman Libra dan kebetulan saya ada di situ juga. Saya satu pembina di Prabowo Mania. Ya. Teman-teman, saya mantan ketua PSSI, tentunya sedikit banyak tahu bola. Siap. Pasti itu. Jadi ini memang turnamen ini yang kita inginkan. Terlepas dari siapa yang mengadakan, yang jelas ini bermanfaat. Jauh aja. Karena banyak talenta-talenta di tempat lain juga selain Solo luar biasa. Tidak ada sepak bola yang tiba-tiba menjadi baik, menjadi bagus. Semua berproses, semua ada stepnya, semua ada hal-hal yang harus dilakukan. Seperti kemarin teman-teman tahu, U23 kita juara SEA Games. Tidak ujung-ujung mereka, jauh hari kita persiapkan. Ada Aran di sana, kemudian ada semua pemain di sana yang alhamdulillah. Ternyata kalau kita persiapan dengan matang akhirnya berbuah juga. 2019 saya pertama ketua PSSI, saya dapat perak runner up. Alasannya adalah COVID. Kemarin saya tidak bermain karena di situ kelihatan kalau tidak bermain dia meskipun sekolah di luar negeri kalau nggak kompetisi percuma. Ada kompetisi adalah ajang daripada peningkatan performa. Oleh sebab itu terima kasih teman-teman panitia Libra untuk bisa mengadakan di Solo Raya beberapa kabupaten kota, dan saya berharap nanti di tempat lain sehingga nanti bisa merata di seluruh wilayah Indonesia yang nanti akan pasti dapat. Mas Haji pasti dapat pemain nanti. Dia baru setengah pertandingan sudah dapat ya. Sebab itu selamat turnamen Libra yang pertama dibuka di Solo Raya. Dan teman-teman bisa tahu itu lapangan itu yang dipakai untuk Piala Dunia tadinya, WNS itu. Tadinya Piala Dunia itu stadion utama di Manahan, sisanya itu di tempat satu WNS, Sumidari, satu lagi di Manahan. Karena saya tahu betul dan lapangannya luar biasa, bagus sekali itu rumputnya. Jadi berbanggalah teman-teman di Solo Raya atas Prakarta Libra bisa bertanding di WNS, lapangan level Piala Dunia FIFA itu. Dan sudah juga tahun FIFA. Sudah juga tahun FIFA. Demikian, terima kasih, selamat akan turnamen, sukses selalu. Jangan lupa kasih tahu saya nanti pemain-pemain yang bagus. Kita akan teruskan mereka untuk profesional, karena ada klub-klub pasti itu diambil. Terima kasih, selamat melaksanakan turnamen, sukses selalu untuk Libra dan Prabowo. Oke, selanjutnya Mas Aris. Nah, oleh karena itu beliau mencoba dengan kontribusi beliau ya untuk membina, mengirim, mendidik atlet-atlet yang berprestasi ke mancanegara. Kita berharap ke depan dalam tempo sesingkat-singkatnya Indonesia bisa masuk ke dalam kontes internasional Piala Dunia.
Nah itu saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan ya, dan pesan saya kepada seluruh panitia ya wasit ya untuk menyelenggarakan acara ini dengan fair ya, itu dengan objektif ya, dengan transparan ya, dengan jujur ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan benar tim juara yang memang bisa kita andalkan dan berkualitas. Ya saya rasa demikian Pak Ketua Umum ya, terima kasih. Nah ini teman-teman saya bukan tim sukses Prabowo, bukan tim sukses Prabowo. Tapi saya berteman dengan teman-teman yang adalah tim sukses. Oleh karena itu saya ingin tim ini sukses. Anggap ya. Saya senang datang ke sini karena saya lihat bahwa ada investasi di bidang sumber daya manusia, yaitu sepak bola. Ada ya, Iwan Bule itu. Iwan Bule ini bukan mantan pembina PSSI, bukan. PSSI mantan dibina oleh Iwan Bule, begitu cara pikirnya. Karena Iwan Bule nggak pernah melepaskan dunia bola, dia nggak pernah jadi mantan pembina. Dia dulu namanya Iwan Bule, sekarang namanya Iwan Bola. Jadi itu intinya dong. Saya mau fair aja menangani di sini. Ini ide yang luar biasa. Daripada investasi di atas panggung dangdut untuk kepentingan politik, mending investasi di lapangan hijau. Jadi bermanfaat gitu kan. Muter-muter TikTok nggak tahu arahnya tuh. TikTok itu cuma latihan joget-joget di kardus 3x3 kamera handphone. Ini joget di atas lapangan hijau, itu artinya mesti serius. Nah, joget di lapangan hijau itu artinya melatih kaki itu supaya sinkron dengan otak, kan itu maksudnya. Jadi anggap aja bahwa ini satu terobosan, ini terang-terangan tentu ada Prabowo di situ, orang pasti akan bully, ini pasti apa aja. Anda pasti akan dibully atau diplesetkan. Tetapi selama ada kejujuran bahwa Anda menginvestasikan masa depan itu melalui kaki-kaki yang kuat itu berarti satu waktu investasi itu akan berbuah dividen. Kita akan lihat bahwa anak-anak usia 17, 23 yang dibina oleh Libra ini dan mereka yang pernah diasuh dengan baik oleh Iwan Bule mungkin dalam 2-3 tahun ke depan akan berbunyi di Asia lalu berbunyi di belahan-belahan dunia lain itu yang bisa kita pastikan. Jadi sekali Anda investasi di bidang sumber daya manusia termasuk olahraga, maka pasti akan ada dividen bagi kita. Nah kalau Pak Jokowi bicara tentang bonus demografi, sebetulnya pengertiannya dividen demografi itu. Jadi bukan cuma pemuda milenial startup, justru bonus demografi diperoleh dari hal yang paling konkret. Mampu nggak bonus demografi itu menghasilkan kesebelasan yang terandal di Asia Pasifik minimal, itu intinya. Jadi jelas ini bukan urusan politik yang dangkal, ini urusan politik yang saya kira itu pentingnya tuh. Jadi sekali lagi anggap aja ini adalah satu jenis baru di dalam kampanye, sebetulnya ini kampanye soft campaign, tetapi dengan maksud mulia yaitu membentuk kaki yang kuat dan otak yang sehat. Terima kasih. Oke, Kaki yang kuat, otak yang sehat. Kunci. jadi ada beberapa pernyataan dari Pak Iwan Bule, Mas Aris dan Rocky Gerung. Hari ini saya persilakan kawan-kawan media hanya 3 pertanyaan. Mungkin silakan tunjuk tangan. Silakan Mas, dari mana? Salah satunya pemilih milenial. Ya. Bisa disampaikan Mas Noel target untuk Gerindra sendiri berapa? Disampaikan. Oke. Terus kemudian yang Ini saya sedikit ingin klarifikasi, Libra ini persis apa yang tadi disampaikan Om Rocky Gerung bahwa Libra ini bukan Liga Bola Gerindra. Oh. Ini Liga Bola Rakyat. Jadi tidak ada kaitan dengan Gerindra berdasarkan partai. Nah, kalau ditanya soal target bagaimana mendapatkan suara milenial, ya kita punya target bagaimana mendapatkan suara kelompok milenial yang hari ini sedikit kritis. Kelompok milenial kritis. Mereka punya ideologi namanya my life my rule. Hidup gue ya aturan gue gitu. Nah, mereka sangat antusias sekali melihat pesta demokrasi. Karena kita tidak mau pesta demokrasi diisi oleh boneka-boneka lah ya. Kita tidak mau, kita butuh pedagang yang bisa mendagangkan gagasan yang ke depan seperti apa. Nah, memang target kita akan targetkan sekitar 40-90% lah. Karena biar gimana pun mereka suara yang sangat signifikan dalam menentukan pemenang di 2024 nanti. Kira-kira seperti itulah. Bisa talenta-talenta yang mau jadi bibit-bibit nanti. Ada 16, 18, sampai 25. Itu mereka cikal bakal nanti. Jadi kita dapat itu,
Ya alhamdulillah kita dapat bibit-bibit yang bagus ya. Nantinya direspon, oh ini turnamen bagus ya, ya turnamen kita adakan. Saya pikir semua orang bisa melihat ini. Silahkan aja, itu terbuka ya. Bukan hanya dari Perabomania aja. Cari bibit muda dan lain-lain untuk bisa nanti memberi kontribusi kepada sepak bola Indonesia. Karena ini mereka juga dari tidak hanya milenial, mungkin sampai Gen Z. ya. Itu aja ya, satu pembicaraan aja. Siap. Terima kasih Bang Iwan Bule. Ada lagi? Dua lagi? Dua pertanyaan lagi saya kasih. Silakan Mbak. Dari mana Mbak? Dari TVRI. Oke, dari TVRI silakan. Dijelaskan alasannya mengapa memilih untuk pertama kali liga ini diadakan di Solo. Oke. Kenapa harus di Solo? Tadi ada komitmen dari Pak Rocky Gerung, kalau nggak ada yang mampu jawab, biar gue jawab. Kasih Rocky Gerung. Masih ada pertanyaan terakhir. Ya itu juga yang saya mau tanyakan ke Noel. Mengapa di Solo? Saudara Immanuel Noel ini, dia murid saya. Dan sekarang dia adalah tetap murid saya. Karena itu kalau dia nggak bisa jawab, dikasih gurunya. Oke, ada yang disebut gimmicks, ada yang disebut hermeneutics of naratif gitu. Jadi begitu Anda tanya, lalu dugaan Anda itu saya benarkan. Nangkap Mbak? Udah ada kan dugaan Anda kenapa di Solo? Ya udah. Bisa nangkap? Jadi dugaan-dugaan itu dia spesifikkan aja bahwa Libra itu dalam tafsiran saya sebagai pengamat dimaksudkan untuk mendekatkan perhitungan politik dengan perhitungan skor bola, kira-kira begitu. Tapi itu tafsiran saya, itu semua orang bisa bikin banyak tafsiran. Apakah betul bahwa Libra itu dimaksudkan supaya Pak Jokowi jangan lagi main di lapangan bola orang lain, misalnya begitu kan? Lapangan bola Gerindra aja tuh. Ya itu kita lihat sebagai satu cara menginterpretasikan. Pak Jokowi, kami siapkan lapangan bola, silakan Anda jadi non playing captain misalnya. Lapangan bola mana? Gerindra. Itu nggak ada soal sebetulnya. Selama kita tahu bahwa itu semacam pertandingan narasi. Tentu akan ada narasi lain yang akan dibesutkan pada Libra. Bahwa Libra ini sebetulnya adalah yang ada dagangan-dagangan untuk meraih milenial. Hoax itu pasti udah jalan, Chopper TV pasti udah membuat itu besok pagi itu. Kira-kira begitu. Saya mau buka itu soalnya, karena saya ingin berdebat tentang semua hal yang bisa dimaksimalkan. Nah, bola itu harus dimaksimalkan. Nah, Gerindra atau Noel ini mengambil inisiatif memaksimalkan itu. Lalu diseretlah seksi, saya nggak bisa diseret. Karena saya ingin tahu apa ujungnya dari narasi berbola ini di tahun politik, kan itu kan. Pak Iwan Bule jelas Gerindra tuh, tapi dia punya kapasitas tertentu. Dia pernah mengasuh semua pemain-pemain besar yang kemudian diklaim oleh seseorang sebagai asuhan dia. Kan itu intinya kan. Jadi investasi dilakukan oleh Pak Iwan Bule, tetapi Erick Thohir yang ambil dividennya. Kira-kira begitu tampaknya tuh ya. Iya, itu supaya jelas lah, nggak ada. Jangan ada dusta di antara kita. Saya nggak pernah berdusta itu. Bahkan ke diri saya sendiri saya nggak pernah berdusta. Pada iblis pun saya nggak pernah berdusta. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau ambil risiko itu. Kemarin saya justru dari forumnya Anies Baswedan di Semarang itu, dokter-dokter yang pintar itu minta saya untuk mengevaluasi proyek atau proposal kesehatan yang buruk hari ini ke depan apa itu ya. Kebetulan mereka pendukung Anies, bilang iya, tapi saya juga bertemu dengan Anies. Tapi yang saya mau bahas adalah proposal kesehatan dari dokter-dokter itu. Bagus betul proposal itu. Nah, di sini ada proposal tentang sumber daya manusia melalui keolahragaan. Jadi hal yang biasa itu. Nah, kita membiasakan sebetulnya. Boyo itu dari Kediri atau Mangku Alam itu bahasanya. Jadi nanti banyak Mas Haji akan ketemu dengan talenta pemain sepak bola yang nantinya bisa diterusan ke level lebih tinggi. Jadi kira-kira itu ada tambahan pertanyaan dan saya lupa Qatar oleh beliau, kebetulan juaranya U17 Persib Bandung. Kebetulan nggak ada menteri kayak beliau atensi pada sepak bola. Selain memang harga diri bangsa sepak bola, yang kedua sampaikan Bung Nol tadi adalah pemersatu bangsa. Lihat kemarin waktu U23 main nggak ada semua. Kalau nonton timnas tuh nggak ada Muslim, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, Konghucu sama semua. Nggak ada Arab, nggak ada Cina, nggak ada Sunda, nggak ada sama semua pakai baju merah. Ceria Indonesia Raya dan sebagainya. Jadi sekali lagi terus bermain aja Pak Mas Haji. Turnamen ini untuk mencetak para pemain muda talenta kita dan pemersatu Indonesia untuk lebih sejahtera dan lebih
maju Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Saya selaku Ketua Dewan Pembina Prabowo Mania, saya lahir di Solo, saya besar di Solo, saya tahu persis bagaimana keadaan Solo Raya ini. Dan terbukti, begitu kita mau membuat event ini ya, dalam tempo beberapa hari kita membuka pendaftaran, 32 tim yang kita ambil. Kalau kita mau mengikuti semua, banyak banget ya. Nah, karena saya lahir di Solo, tahu persis kondisi Solo, maka saya tetapkan untuk menyelenggarakan pertama kali acara ini di Solo. Yang kedua, Proses kuliah juga disetarakan antara pelajarannya dari sekolahnya dengan apa yang menjadi mereka dalam berapa mereka bertani. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit menyampaikan 4 poin yang dipesan oleh Pak Prabowo untuk event hari ini. Poin pertama adalah salam sepak bola dari Pak Prabowo Subianto. Lalu kedua, beliau menginginkan sekali meningkatkan prestasi tim nasional. Dan ketiga, menjamin pekerjaan layak pada pemain. Tadi disampaikan juga Pak Iwan Bule bahwa ada problem di mantan-mantan sepak bola ini yang akhirnya mereka coba menjual karya mereka, medali mereka, karena problem mereka tidak diperhatikan. Para kandidat yang fokus dan concern perhatian mereka terhadap nasib sepak bola. Nah, ini bentuk konkret keberpihakan Pak Prabowo terhadap sepak bola Indonesia. Selain kemarin menyekolahkan kawan-kawan U16 ke Qatar, dan hari ini kita membuat yang namanya Liga Bola Rakyat. Seperti itulah kira-kira. Gak ada lagi ya? Ada? Oh ya, Pak Rocky itu. Tausiah lagi nih. Oke. Anda biasa bertanya, sekarang saya mau bertanya pada Anda, jurnalis wartawan. Setelah Anda mendengar keterangan dari meja ini, apakah di meja redaksi nanti keterangan ini akan jadi berita olahraga atau berita politik? Coba jujur sama main. Oke, apa? Ya? Olahraga. Oke. Kompas. Olahraga. TVRI. Berita apa? Oke, nggak usah dijawab. Ini jelas positioning dari pemberitaan. Di framing itu berbahaya tuh. Mudah-mudahan keterangan Anda tidak dibatalkan oleh pemimpin redaksi. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat semua, kawan-kawan media, para tim, kemudian panitia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.